Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Para pendengar di manapun berada dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa berjumpa di Umairah Channel, dan pembahasan masih tetap membahas tentang kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, yakni khuruju ad-dajjal, keluarnya Dajjal. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan para sahabat akan kemunculan Dajjal. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau seandainya Dajjal itu muncul sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka setiap manusia harus menghadapi Dajjal masing-masing. Dan kita tahu, berdasarkan banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sanggup untuk melawan Dajjal kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dilindungi dari fitnah Dajjal. Karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'id liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan fitnah, bukan orang yang menghadapi fitnah. Maka dalam bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada setiap orang, kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, falyana anhu, kata Rasul, lebih baik menghindar dan jangan sampai melawannya. Karena terkadang ada orang sombong merasa dia telah beriman, ketika berjumpa dengan Dajjal dia pula yang menjadi pengikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sehebat-hebatnya Dajjal, sesakti-saktinya Dajjal, tetap saja Dajjal adalah makhluk Allah. Dia bukan Tuhan. Dia manusia sama dengan kita. Dia adalah Bani Adam. Dan dilahirkan dari seorang ibu. Artinya bahwa sehebat-hebatnya Dajjal pun dia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika menceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki min talabul ilmi, termasuk dari talabul ilmi, anak muda yang saleh, anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun minal mu'minin, seorang laki-laki
dari orang-orang yang beriman. Dia keluar kemudian mencari Dajjal. Kemudian ketika berjumpa dengan tentara Dajjal mengatakan, "Ila aina ta'mid?" Hendak kemana engkau mengarah, wahai anak muda? Maka anak muda ini mengatakan, "A'midu ila hadzal ladzi kharaj." Aku keluar hendak menemui orang yang keluar, maksudnya Dajjal. Maka orang-orang mengatakan, "Awama tu'minu bi rabbina ya syabab?" Maukah kau beriman dengan Rabb kami, wahai anak muda? Maka anak muda ini mengatakan, "Ma bi rabbina khafa." Rabbku tidak tersembunyi. Aku tahu siapa Rabbku. Tidak perlu kau ajarkan bagaimana menyembah Tuhan kalian. Maka orang-orang mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh anak muda ini? Tapi sebagian yang lain mengatakan, jangan. Awaqad nahakum rabbukum an taqtulu ahada dunahu. Bukankah Rabb kita melarang untuk membunuh siapapun selain dirinya? Biarkan dia menemui Tuhan kita, maksudnya Dajjal. Maka anak muda ini kemudian menerobos pasukan dan berjumpa dengan Dajjal. Tiba-tiba kemudian setelah berjumpa dengan Dajjal, anak muda ini memberikan peringatan kepada pasukan Dajjal dan mengatakan, "Ayyuhan nas, inna hadzal Dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah Dajjal, ini bukan Tuhan kalian. Inilah yang dihabarkan Rasul kita bahwa dia adalah Dajjal, pendusta, pengibul. Dia bukan Tuhan. Maka Dajjal memerintahkan manusia ataupun pasukannya untuk memukul dada orang ini. Kemudian memaksa untuk beriman kepada Dajjal, tapi anak muda ini menolaknya. Sampai Dajjal mengatakan, "Awama tu'minu bi?" Tidakkah kau beriman kepadaku? Maka orang ini mengatakan, "Tidak, antal masihul kadzab." Tidak mungkin kau adalah al-masih al-kadzab. Maka akhirnya kemudian Dajjal semakin marah. Kemudian dia mengatakan di hadapan pasukannya, "Bagaimana pendapat kalian jikalau ku bunuh anak muda ini, kemudian ku hidupkan kembali? Percayakah kalian bahwa diriku Tuhan kalian?" Maka serentak mengatakan, "Ya, engkau adalah Tuhan kami." Akhirnya kemudian Dajjal pun menggergaji anak muda ini, dibelah menjadi dua belahan badannya, kemudian dia melintasi di tengah-tengahnya. Kemudian setelah itu dihidupkan kembali anak muda ini, dan Dajjal mengatakan, "Maukah kau beriman kepadaku?" Maka anak muda ini mengatakan, "Demi Allah, semakin jelaslah engkau adalah Dajjal." Maka Dajjal berusaha untuk menyembelih anak muda ini, tapi tidak bisa. Akhirnya anak muda ini sebelum dilempar ke api yang hakikatnya air, mengatakan di hadapan manusia, "Lihat, Dajjal tidak bisa membunuhku." Artinya dia bukan Tuhan. Membunuhku saja tidak bisa. Tapi kemudian Dajjal langsung melemparkan orang ini, anak muda ini, ke dalam air yang hakikatnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa anak muda ini? Betapa beraninya anak muda ini melawan Dajjal. Ada yang mengatakan bahwa anak muda ini adalah anak muda dari keturunan Bani Tamim. Karena Nabi SAW bersabda, ketika bicara tentang Bani Tamim, Rasul mengatakan, "Hum asyaddu ummati ala Dajjal." Mereka adalah Bani Tamim, orang yang paling keras permusuhannya kepada Dajjal. Kemudian dikatakan, "Waja'at sadaqatuhum." Ketika datang sedekah dan zakat mereka kepada Rasul dari Bani Tamim, Rasul mengatakan, "Hadihi sadaqatu qaumina." Inilah sedekah kaum kami. "Wa kanat sabiyatu minkum inda Aisyah faqala a'tikha fa innaha min waladi Ismail." Ketika ada seseorang tawanan dari Bani Tamim, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah Ummul Mukminin, merdekakan, karena dia termasuk anak dari keturunan Ismail. Artinya bahwa Bani Tamim dalam hadis ini yang pertama adalah orang yang paling keras melawan Dajjal. Yang kedua, dia dinasabkan kepada keturunan Nabi SAW.